Hai friends Sonora, jumpa lagi dalam program kesayangan kita bersama The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Bersama saya Mary Riana yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dari pukul 7 sampai 8 pagi, tentunya di Sonora FM 92. Dan saya juga ingin menyapa friends Sonora yang ada di 22 kota besar lainnya, bukan hanya di Jakarta, tapi juga di Bandung, di Surabaya, Bali, Yogyakarta, Semarang, Banjarmasin, Palembang. Halo juga untuk teman-teman semua yang ada di Palangkaraya, di Bangka, Pontianak, Banda Aceh, Solo, Malang, Cirebon, dan juga Purwokerto. Terima kasih atas partisipasi Anda dan terima kasih juga karena Anda semua telah setia mendengarkan acara ini setiap minggunya. Dan bersama tamu-tamu spesial saya, kita akan berbagi kisah, berbagi energi positif, dan tentunya berbagi inspirasi yang diharapkan bisa memberikan dampak terbaik untuk kehidupan Anda, sehingga kita semua bisa memberikan yang terbaik kepada diri kita sendiri, lingkungan sekitar, dan tentu saja Indonesia. Nah, friends, beberapa hari yang lalu ratusan buruh di Jakarta baru saja menggelar aksi demonya kembali. Hampir sama dengan aksi demonstrasi yang mereka lakukan pada bulan Mei lalu, tuntutan mereka adalah tentang kenaikan upah minimum per bulan. Berbicara soal keluhan-keluhan dan tuntutan, pasti masing-masing individu memiliki pendapat yang berbeda-beda. Selain karena uang, ada banyak hal yang membuat seseorang sulit sekali mencintai pekerjaan mereka. Beberapa ada yang merasa kurang bahagia pada pekerjaan mereka karena memiliki atasan yang hanya dapat memerintah dengan kaku dan emosional sehingga karyawan tidak menjadi nyaman. Beberapa ada juga yang mengeluh kurang mendapatkan apresiasi atau pengakuan atas kontribusi yang telah mereka sumbangkan ke perusahaan. Beberapa karyawan ada juga yang resah karena volume pekerjaan yang menumpuk yang membuat mereka terpaksa menghabiskan lebih banyak waktu di tempat kerja dari jam yang seharusnya. Ada juga yang merasa tidak betah dalam perusahaan mereka karena lingkungan perusahaan yang mungkin kurang bersahabat dan tidak kondusif antara sesama karyawan maupun antara karyawan dan atasan. Semua orang memang bebas berpendapat. Tapi saya selalu katakan bahwa dalam menyelesaikan persoalan, kita janganlah menjadi bagian dari masalah, tapi jadilah bagian dari solusi. Tentu saja semua tuntutan pribadi kita harus diiringi dengan kualitas kerja yang semakin baik. Karena saya percaya kualitas diri kita akan menentukan kualitas harga yang pantas kita terima. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana cara mengembangkan kualitas diri untuk menjadi the achiever, terutama di dunia kerja. Dan bersama saya sudah ada Pak Haryanto Kandani, achievement motivator dan penulis 3 buku bestseller yang salah satunya adalah The Achiever. Beliau adalah personal coach dan self-improvement trainer yang berfokus pada peningkatan pencapaian pribadi seseorang dengan menekankan perubahan mindset serta karakter. Dan saya juga mengundang Anda semua untuk berpartisipasi khususnya di hari ini. Kenapa? Karena sudah ada 5 buku yang dipersiapkan. Buku spesial banget judulnya Becoming High Achiever in the Workplace, karangan Pak Haryanto Kandani. Dan 5 buku ini akan diberikan kepada Anda yang beruntung. Caranya mudah sekali, cukup berpartisipasi, kirim pertanyaan seputar topik kita atau pertanyaan kepada narasumber saya lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92 atau bisa juga langsung ke SMS 0812-1129-200. Saya tunggu partisipasi Anda dan jangan kemana-mana, tetap di Sonora FM 92. The Mary Riana Show akan kembali setelah yang satu ini. Kembali Anda ikuti The Mary Riana Show di jaringan Radio Sonora. Hai friends, kembali lagi di The Mary Riana Show, Live Your Best Life for Indonesia. Dan seperti yang tadi saya bilang, saya masih tunggu partisipasi Anda karena 5 dari Anda yang beruntung hari ini akan mendapatkan buku spesial karangan Pak Haryanto Kandani, Becoming High Achiever in the Workplace. Oke, caranya mudah, cukup lewat Twitter @MaryRiana dan juga @SonoraFM92 atau bisa juga SMS ke 0812-1129-200. Dan bintang tamu saya hari ini seperti yang tadi saya bilang adalah Pak Haryanto Kandani, seorang achievement motivator dan penulis 3 buku bestseller yang salah satunya adalah The Achiever. Beliau telah menjadi pembicara motivasi di lebih dari 30 kota besar di Indonesia dalam bentuk public seminar, in-house training dan berbagai national event. Pak
Haryanto atau lebih dikenal juga dengan Pak Har juga pernah dipercayakan untuk memberikan training dan sesi personal coaching untuk finalis Indonesian Idol, X Factor Indonesia dan juga pemenang Miss Indonesia tahun 2011 sampai 2013 dalam persiapan ke ajang Miss World. Wah, luar biasa sekali. Dan hari ini sudah bersama saya Pak Har. Halo Pak Har. Halo Miss Mary. Apa kabar? Halo juga buat para fans Sonora. Iya, hari ini kita ingin belajar banyak nih dari Pak Har, terutama tentang bagaimana kita bisa menjadi achiever di workplace ya, di dunia pekerjaan. Nah, kalau dari Pak Har sendiri kan banyak sekali trainingnya itu difokuskan ke peningkatan pencapaian pribadi dengan menekankan perubahan mindset serta karakter. Nah, sebenarnya mindset seperti apa sih yang harus diubah? Jadi kita sebelumnya perlu tahu dulu bahwa mindset itu menentukan sekali kualitas hidup seseorang. Jadi kalau kita mengamati pencapaian seseorang, kenapa ada orang kaya, ada orang miskin, kenapa ada orang yang berprestasi, ada yang biasa-biasa di dalam sebuah pekerjaan maupun di dalam berbagai aspek lainnya, itu sangat dipengaruhi oleh mindset yang mereka miliki. Makanya ada istilah, kalau kita dapat mengubah pola pikir kita dapat mengubah kondisi dan posisi hidup kita. Dan seringkali perubahan-perubahan kecil yang kita lakukan dari cara berpikir kita dapat mengubah secara luar biasa kehidupan kita. Nah, kalau tadi pertanyaan Miss Mary bagaimana mindset yang harusnya dimiliki oleh seseorang, mindset yang kita miliki tentunya adalah mindset yang memberdayakan kita. Seperti dan tentunya yang perlu kita ubah pertama kali adalah kita temukan dulu mindset apa yang mungkin menyabotase hidup kita, tidak memberdayakan, melemahkan kita, sehingga membuat kita punya performance, produktivitas seringkali sulit untuk meningkat. Contoh misalnya di dunia kerja, mindset seorang karyawan, saya seringkali temukan di beberapa tempat mereka punya mindset begini, saya ini karyawan, dikaryakan untuk melawan. Nah, jadi seringkali ini yang membatasi mereka untuk berprestasi, karena selalu pikirannya kalau begitu saya tidak puas, saya harus melawan. Nah, tentu dari sisi perusahaan melihatnya bahwa wah ini nanti jadi troublemaker, akhirnya mungkin akan mendapat perlakuan juga yang khusus. Nah, contoh yang lain misalnya seringkali kita lihat di dalam dunia kerja pun ada mindset yang tidak memberdayakan. Seringkali kita merasa bahwa kita ini nggak kreatif, kita ini nggak kompeten, kita ini beda sama yang lain. Ya, yang lain mungkin karena banyak dukungan, dekat dengan mungkin petinggi-petinggi atasan. Nah, ini mindset ini mensabotase kehidupan kita, sehingga kita di dalam keseharian kita bekerja akhirnya nggak efektif. Nah, makanya kita perlu temukan dulu mindset apa sih yang kita miliki yang selama ini mungkin cenderung negatif, cenderung melemahkan atau mensabotase kehidupan kita, sehingga kita nggak bisa maksimal dalam kehidupan kita, khususnya di dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, jadi mindset itu harus kita bersihkan ya. Tapi seperti yang saya bilang di awal acara bahwa beberapa waktu yang lalu banyak sekali buruh yang melakukan aksi demonstrasi, terutama tentang tuntutan upah. Nah, berbicara tentang buruh, pasti ini ada sangkut pautnya dengan SDM yang dimiliki Indonesia. Nah, sebenarnya menurut Pak Har sendiri, seperti apa sih SDM di Indonesia saat ini? Saya juga punya pandangan sendiri mengenai SDM yang ada di Indonesia. Menurut saya SDM di Indonesia masih perlu terus dikembangkan, terutama dalam dua area. Yang pertama adalah kompetensi, dan yang kedua adalah karakternya. Ya, kalau saya bisa sederhanakan, kompetensi dan karakter. Karena kita sekarang ada di era yang sangat kompetitif. Ya, apa-apa semuanya kita lihat sangat penuh dengan kompetisi ya. Hari ini bisnis buka, besok laris, lusa sudah banyak kompetitor. Nah, sama dunia kerja pun, kalau kita merasa sudah sudah hebat, kita karyawan yang unggul, itu bagus. Tapi kalau kita gagal untuk berubah, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan, ada karyawan lain yang baru masuk, lebih muda, lebih rajin, lebih skillful. Nah, makanya saya katakan untuk bisa bersaing di era kompetitif ini, kita harus meningkatkan kompetensi kita. Nah, kompetensi itu berbicara apa? Skill-nya, knowledge-nya, pengetahuan, kemampuannya, dan juga mungkin keahlian-keahlian yang baru. Karena seringkali banyak saya temukan SDM yang ada di Indonesia, mereka stuck di satu area. Mereka mungkin cukup bagus ya, tapi itu dulu. Nah, kenapa? Mereka misalnya contoh saya sering katakan, mungkin kita hebat ngetik 10 jari dengan mesin ketik dulu. Tapi sekarang mesin ketiknya aja udah nggak ada. Berarti kita harus upgrade kepada mungkin teknologi baru. Ya, sekarang touchscreen dan lain sebagainya. Nah, ini yang seringkali di dalam berbagai bidang, kita dulu mengerti teknik marketing, kita mengerti mungkin IT dan lain sebagainya. Tapi kita perlu tahu bahwa ada keahlian baru yang perlu kita tingkatkan, pengetahuan yang baru, yang up to date tentang bidang kita. Nah, ini yang seringkali kegagalan SDM yang ada ketika bersaing dengan mungkin yang orang-orang yang baru lulus dan lain sebagainya. Teknik-teknik yang mereka kuasai dulu seringkali nggak kepake lagi sekarang. Dan yang berikutnya
adalah karakter. Karakter ya. Karakter bicara attitude, behavior, maupun kecerdasan emosional. Ya, karena kita tahu bahwa untuk seseorang masuk di dalam sebuah perusahaan biasa dites IQ-nya. Tapi untuk orang mengalami promosi di dalam prestasi performance-nya seringkali dinilai dari EQ atau EQ, emotional quotient. Nah, bagaimana kita bisa bawa diri, punya kerjasama tim, bagaimana kita bisa mudah diatur, dan lain sebagainya. Ini sangat meningkatkan kualitas kita sebagai SDM yang ada di Indonesia. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi pandangan saya buat SDM saat ini adalah meningkatkan dua area penting ini. Dua area itu kompetensi dan karakter. Dan karakter. Jadi harus terus di-upgrade, bukan berarti ketika kita datang ke interview dan diterima di pekerjaan, that's it gitu ya. Wow, udah diterima gitu kan. Tapi kita harus terus meng-upgrade diri kita, karena jangan salah, kalau kita tidak bertumbuh, justru nanti 2 tahun kemudian ada orang-orang baru yang masuk. Kita jadi stuck dengan SDM-SDM yang lebih baik lagi. Kompetensi dan juga karakter. Nah, tapi tadi dari cara-cara yang Pak Har sebutkan, apakah hal tersebut bisa dilakukan untuk semua karyawan di perusahaan manapun, atau sebenarnya kalau untuk perusahaan besar itu ada cara-cara yang tersendiri, atau perusahaan yang sedang berkembang itu berbeda? Oke, tentu semua hal tersebut bisa dilakukan, hanya memang tergantung jenis organisasi, industri, skala besar, skala kecil, semua bisa dilakukan, tapi dengan tentu pendekatan yang berbeda. Nah, tapi ada 3 faktor penting di sini, Miss Mary. Apa? Yang pertama adalah dukungan perusahaan. Ya, bagaimana perusahaan membangun core values, bagaimana perusahaan membangun corporate culture mereka. Karena kita bisa lihat, masing-masing perusahaan punya culture masing-masing. Contoh, ada perusahaan yang culture-nya sangat dynamic, selalu punya program-program continuous improvement, dan lain sebagainya. Tapi sebagian perusahaan kurang mendukung untuk hal-hal tersebut. Jadi mungkin lebih ke arah melihat karyawan itu sebagai sebuah mungkin bawahan yang perlu dikasih tugas. Tapi ada beberapa perusahaan yang melihat karyawannya sebagai aset yang luar biasa. Mereka berdayakan, mereka maksimalkan. Jadi orang-orang yang bekerja di situ pun juga mengalami improvement. Jadi yang pertama harus ada dukungan perusahaan juga. Yang kedua, bisa dibantu support dari pihak luar. Seperti apa? Konsultan, ya, atau mungkin seorang business coach dan lain sebagainya. Itu cuma sebuah tools membantu mensupport program-program yang ada di perusahaan untuk pemberdayaan SDM ya. Tapi yang ketiga yang paling penting adalah individu itu sendiri. Ready to change, siap untuk berubah. Ada sebuah kesadaran diri, self-awareness bahwa, hey, saya harus improve diri saya. Ya, karena walaupun juga perusahaan sudah mendukung, sudah ada program-program menarik yang mungkin sangat memberdayakan dibuat baik pihak luar maupun pihak internal. Karena banyak perusahaan juga punya program yang internal dilakukan. Tapi kalau individu tersebut tidak melakukan sebuah kerjasama atau kesediaan untuk berubah, dan akan sulit. Nah, tapi kalau 3 hal ini bisa saling mendukung, kita akan lihat yang tadi saya katakan semua itu bisa terjadi peningkatan yang signifikan. Tapi bagaimana kalau misalnya perusahaannya sendiri kurang mendukung? Atau mungkin banyak karyawan yang bilang, waduh, jangankan memikirkan bagaimana saya bisa mengupgrade diri saya, untuk kerjaan sehari-hari aja udah amat sangat menumpuk gitu, nggak ada waktu untuk bisa mengupgrade diri sendiri. Menurut saya, untuk kita bisa mengupgrade diri, kita mungkin perlu ganti mindset kita bahwa kata kita bahwa tidak ada waktu, ya kan? Biasa seringkali karyawan berpikir gitu. Kita harus ganti dengan saya mau mengatur waktu. Ya, saya bisa lihat juga dari kayak Miss Mary, tadi kita ngobrol bagaimana Miss Mary juga sibuk dan lain sebagainya ya. Bolak-balik Singapura, ternyata Miss Mary bisa mengatur waktunya. Nah, bicara upgrade diri, kadang-kadang memang kita akan bertemu dengan situasi di luar kontrol kita. Company tidak mendukung, ya, situasi tidak mungkin kondusif untuk kita bisa belajar. Tapi selalu saya katakan itu harus mulai dari inisiatif kita, ya, untuk kita bisa upgrade. Banyak cara, ya, mungkin di sela-sela jam istirahat kita bisa baca beberapa halaman buku, ya, kita baca majalah yang memberdayakan, atau dengar radio sonora ya di pagi hari sambil perjalanan ke kantor, ataupun begitu pulang kita lihat internet. Banyak sekarang kita hidup di zaman yang sangat mudah. Apa saja kita bisa pelajari, bahkan secara free. Ya, di internet, ya, tergantung kita. Apakah kita cuma mau lihat, baca, dengar yang
tidak memberdayakan kita atau sesuatu yang bermanfaat buat kita. Tentu kembali lagi di bidang kita. Apapun bidang kita bisa punya kesempatan banyak untuk meningkatkan, memperluas pengetahuan, mengasah keahlian kita, atau mungkin mengikuti short course di akhir pekan yang harusnya kita pakai untuk tidur, ya. Nah, jalan-jalan kita bisa pakai untuk upgrade diri kita. Ini bedanya seorang high achiever, cara berpikir, cara bertindaknya di dalam mengatur waktunya salah satunya. Iya, jadi nggak ada alasan ya, walaupun environment nggak mendukung, bukan alasan untuk